Seorang pemain biasanya dibuang karena kemampuannya dirasa tidak lagi bisa bersaing di klubnya. Namun tidak selamanya mereka yang dibuang oleh sebuah klub memang sudah benar-benar habis. Tak jarang ada pemain-pemain yang dibuang justru bersinar bersama klub barunya. Seperti emas di tempat sampah, pemain-pemain ini memberikan kontribusi luar biasa untuk klub yang telah memungutnya di musim 2024-2025. Siapa saja pemain-pemain yang dimaksud? Starting 11 list kali ini telah merangkum 5 pemain buangan yang bersinar di klub barunya. Check it out. Scott McTominay terbit dari Akademi Manchester United dan menjadi pemain tim utama sejak musim 2017-2018. Scott McTominay justru terbuang di tahun-tahun berikutnya. Kedatangan Erik ten Hag membuat gelandang asal Skotlandia itu jarang mendapat kesempatan main. McTominay pun tergusur dan dijual ke Napoli pada musim panas 2024. Pergi dengan status pemain buangan ternyata tidak lantas membuat karir McTominay redup. Bersama dengan Antonio Conte yang memang dikenal piawai menghidupkan karir seorang pemain, McTominay tampil gemilang. Pemain yang direkrut sekitar 30 juta euro ini menjadi salah satu pemain penting dalam skuad tim asal Naples musim ini. Transfermarkt mencatat, McTominay memiliki 10 kontribusi gol, terdiri dari 6 gol dan 4 assist. Sejumlah media melabelinya sebagai salah satu gelandang paling ofensif dan terbaik di Serie A musim ini. Napoli tentu merasa seperti menemukan emas di tempat sampah, mengingat mereka membeli McTominay dengan harga yang terbilang sangat murah dari MU. Kebangkitan McTominay di Napoli sejatinya merupakan buah kerja Antonio Conte. Gaya McTominay yang fisikal dan cenderung ofensif sangat sesuai dengan gaya Conte yang suka main vertikal dan ofensif. Tidak heran, sisi ofensif McTominay benar-benar kelihatan lewat sumbangsi gol dan asisnya sepanjang musim ini. Anthony. Manchester United sebetulnya tidak pernah kehabisan bakat-bakat emas. Anthony contohnya. Sebagai pemain yang sangat diminati Erik ten Hag, winger asal Brasil itu sempat dibanderol sangat mahal pada 2022 silam. MU tak pikir panjang langsung menebusnya senilai sekitar 95 juta euro karena merasa sang pemain punya bakat besar. Sebagai pemain termahal kedua sepanjang sejarah Manchester United, ekspektasi besar jelas dilimpahkan ke pundak Anthony. Tetapi mantan pemain Ajax tidak bisa menjawab ekspektasi tinggi tersebut. Anthony hanya mencetak 12 gol dan 5 assist sepanjang 96 penampilannya berkostum Manchester United. Pintu keluar makin terbuka lebar ketika Ruben Amorim datang. Anthony lantas dipersilahkan hengkang menuju Real Betis sebagai pinjaman pada musim dingin 2025. Siapa sangka pemain kelahiran 24 Februari 2000 langsung nyetel di klub barunya. Anthony bahkan mendapat penghargaan Man of the Match di 3 laga awal kontra Athletic Bilbao, Celta Vigo, dan Real Sociedad. Info terkini menyatakan bahwa Betis merasa senang dengan kinerja Anthony semenjak dipinjamkan di bulan Januari. Anthony di sisi lain juga mengatakan bahwa dirinya bahagia bersama Betis. Pemain berusia 25 tahun itu merasa seperti terlahir kembali selama menjalani masa peminjaman bersama klub Spanyol. Romelu Lukaku. Penyerang yang pernah memperkuat Manchester United ini juga sempat merasakan seperti apa pahitnya menjadi seorang pemain terbuang. Big Rom, begitu sapaan akrabnya, adalah seorang pemain yang terombang-ambing sebelum digait Napoli. Masa depannya digantung Chelsea setelah masa peminjamannya bersama AS Roma selesai. Performa impresifnya bersama Inter pada musim 2019-2020 sempat menarik minat Chelsea. Klub asal London Barat lantas menebusnya dengan biaya transfer sekitar 98 juta pound sterling. Sayangnya, Lukaku tidak bisa memenuhi ekspektasi manajemen. Ia pun dipinjamkan ke sejumlah klub termasuk Roma. Masa depannya yang terkatung-katung ternyata mempertemukan Lukaku kembali pada sang ayah, Antonio Conte. Pelatih asal Italia itu langsung membawa Big Rom ke Napoli bersama dirinya. Disinilah Lukaku kembali ke performa terbaiknya, di mana ia menjadi kunci kesuksesan tim Naples berjuang memperebutkan Scudetto musim ini. Transfermarkt mencatat, Lukaku sudah mengoleksi 10 gol dan 9 assist dari total 28 penampilannya di seluruh ajang.
Striker Belgia terus menjadi andalan Il Partenope di lini serang. Bisa dibilang Antonio Conte telah menghidupkan kembali karir Beckham yang sudah nyaris di ujung tanduk bersama Chelsea. Marco Asensio. Sebagai sebuah klub kaya raya, kehadiran pemain bintang adalah sesuatu yang biasa di Paris Saint-Germain. Para pemain bintang ini bahkan harus saling sikut untuk bisa mendapatkan tempat di tim utama. Sayangnya, kompetisi antar para bintang akhirnya membuat Marco Asensio tersisih. Raihan 7 gol dan 11 assist dalam 46 penampilan berkostum Les Parisiens tampaknya bukan sesuatu yang menjanjikan untuk pemain sekelas Asensio. Untuk itu, PSG memutuskan untuk menaruhnya dalam daftar jual pada musim dingin. Gayung bersambut, Aston Villa dan pelatihnya Unai Emery bersedia menampung Asensio sebagai pemain pinjaman. Siapa sangka karirnya justru kembali moncar di Inggris. Asensio yang sedari awal antusias bekerja bersama Emery, jauh ini menunjukkan performa luar biasa bareng Villa. Pemain kelahiran Palma de Mallorca sejauh ini sudah mengepak 5 gol dari 7 penampilan. Ex-Real Madrid disebut-sebut sebagai rekrutan terbaik musim dingin. Asensio kini punya misi membawa Villa kembali lolos ke Liga Champions musim depan, sembari memperjuangkan asa melaju ke babak perempat final di UCL musim ini. Julian Alvarez. 75 juta euro untuk seorang pemain yang jarang atau bahkan hampir tidak pernah mendapat kesempatan bermain? Awalnya mungkin ada sedikit skeptisme tentang sosok Julian Alvarez. Namun, Atletico seolah membuktikan kalau mereka tahu dana besar yang mereka keluarkan tidaklah cuma-cuma. Pemain berjuluk si laba-laba tercatat telah mengemas 22 gol saat narasi ini dibuat. Torehan tersebut menjadikannya sebagai sumber gol utama Los Colchoneros sepanjang musim 2024-2025. Bersama pelatih yang juga berasal dari Argentina, Alvarez membuktikan kalau dirinya tidak layak cuma dijadikan striker nomor 2. Berada di belakang Erling Haaland, itulah yang membuat Alvarez memutuskan hengkang dari Manchester City. Pemenang Piala Dunia 2022 itu sadar kalau dirinya layak mendapat menit bermain lebih banyak. Untuk itu, ketika kesempatan datang dari ibu kota Spanyol, Alvarez tidak pikir lama dan langsung mengambil tawaran tersebut. Percaya atau tidak, City sekarang kena getahnya. Membiarkan Alvarez pergi artinya City kehilangan opsi gol lain selain Erling Haaland. Alhasil, ketika keran gol Haaland sedang seret, tidak ada yang bisa menggantikan perannya. Bahkan Omar Marmos yang didatangkan dari Frankfurt senilai 75 juta euro tidak bisa menggantikan peran Haaland seorang diri. Akhir kata, bagus tidaknya seorang pemain sebetulnya ditentukan oleh banyak faktor. Mulai dari lingkungan klub sampai kebutuhan taktikal dari seorang pelatih. Seorang pemain bisa saja gagal bersinar apabila dibebankan ekspektasi terlalu tinggi. Belum lagi peran yang diberikan pelatih terkadang tidak sesuai dengan bakat asli sang pemain. Terlepas dari semua faktor tersebut, 5 pemain dalam daftar tadi rasanya layak diibaratkan sebagai emas di tempat sampah. Saat klub lamanya mengira mereka adalah sampah tak terpakai, klub lain justru melihat mereka sebagai barang berharga. Jadi, bagaimana menurut kalian? Ada lagi pemain buangan yang bersinar di klub barunya di musim 2024-2025? Tulis di kolom komentar ya!